Selamat malam, selamat datang di Kenjering. Kembali lagi bersama saya Rehan. Kali ini kita kedatangan narasumber yang akan menceritakan cerita horor. Kenalan dulu bang, siapa namanya? Kenalkan, nama saya Muhammad Fadilah Aditya Husni, bisa dipanggil Empah. Empah. Ya. Aslinya dari mana bang? Dari Mataram. Jadi ceritanya narasumber kita setelah dia mendapatkan pencerahan setelah diruqyah, dia mencoba untuk berbagi pengalaman dengan teman-temannya dan kemudian mengajak ke salah satu rumah kosong guys. Rumah kosong, rumah yang terbengkalai yang katanya bekas orang bunuh diri di sana. Jadi cerita lengkapnya mungkin langsung aja bang, ceritanya dimulai dari mana? Kan saya nih kan sama teman-teman rumah saya nih lagi kumpul bakar-bakar di rumahnya si A. Lalu saya bakar-bakar, kita makan, dia yang setelah kita bakar tuh kan kita makan. Tiba-tiba ada jam 10 rokok dulu, main game Mobile Legend. Udah tengah malam jam 12, gabut lah kita nih, jalan-jalan. Akhirnya jalan-jalan. Nah, pas jalan-jalan tuh saya mikir gini, coba dah kita ayo uji nyali ke rumah nih dulu, di sini ada yang gantung diri gituin ya kan. Ayo gituin dia. Tadi masuk ke rumah orang yang bunuh diri. Ya. Itu ceritanya gimana sih? Dulu kan ada suami istri ini, kan suaminya nih dia suka dapat kerja di luar, istrinya ditinggal gitu di rumah nih. Iya. Suaminya nih udah kerja di luar, terus istrinya nih di rumah karena istrinya nih bosen mungkin ya, nggak ada suaminya gitu kan, nggak ada temannya keluar atau apa kan. Akhirnya istrinya ini dia gini cari cowok gitu. Selingkuh berarti? Ya, dia cari cowok, dia pergi sama cowok sana sini. Nah akhirnya pas suaminya ini pulang dari kerjanya di luar daerah, ketahuan lah istrinya ini selingkuh sama cowok lain. Nah di sanalah suaminya ini frustasi jadinya. Di situ dia mulai gantung diri. Gara-gara diselingkuhin? Iya. Akhirnya rumah itu terbengkalai. Ya, istrinya udah nggak berani ngapa-ngapain, langsung pergi ngelarikan diri. Kayak nggak mau tahu lah jadinya tuh dia suaminya ini mati gara-gara apa gitu. Ngeri juga tuh. Iya. Akhirnya Bang Adit ini masuk ke rumah itu. Iya. Untuk uji nyali. Karena gabut. Malam ya udah capek, main game capek, ini capek gitu capek kan. Jalan-jalan uji nyali ke rumah salah satu tempat orang gantung diri di kompleks saya. Terus kelanjutan temannya yang takut itu kayak gimana? Dia diikutin juga ada? Nah kan saya bertiga masuk kan. Iya. Masuk, teman saya paling depan, teman saya yang kedua nih yang sebenarnya yang bilang dia berani aja kan, dia di tengah-tengah. Nah yang paling belakang bawa kamera rekam. Masuk sana hawanya tuh udah lain. Baru masuk pintunya aja udah lain, di kayak ruang tamunya gitu. Nah disitulah mulai teman saya bilang, keluar teh gitu. Saya tarik dia terus, masuk dulu kita coba jalan-jalan. Dia bilang jalan-jalan di rumah tuh kan, masuk kamarnya, masuk kamar mandinya. Itu rumah itu udah berapa tahun ditinggalin itu? Rumah itu kalau ditinggalin saya kurang tahu. Kalau enggak ditinggalin setelah kejadian itu mungkin sekitar 2-3 tahun mungkin. Rumah itu terbengkalai berarti? Iya. Terbengkalainya 2-3 tahun. Kan saya rame-rame kan. Rame-rame ke sana. Saya suruh lah teman-teman saya nih masuk, tapi nggak ada yang berani cuma saya bertiga. Yang berani cuma bertiga, saya sama 2 teman saya ini. Nah yang satu ini bawa HP untuk ngerekam, siapa tahu ada sosok-sosok yang kelihatan dari kamera itu gitu. Masuklah saya bertiga nih. Awal masuk saya bertiga sama teman-teman saya ini ke ruang tamunya tuh, hawanya udah aneh gitu. Kalau masuk, nah teman saya yang satu ini yang di tengah-tengah ini
Kan saya paling depan, teman saya di tengah-tengah, yang berani-beraniin dirinya untuk masuk, sama yang pegang kamera bawa HP ini. Masuklah saya ke sana, baru masuk ke ruang tamunya aja teman saya yang di tengah ini udah bilang, jangan dah, yuk keluar dah, keluar. Nah, lain hawanya sini nih, dia bilang. Lah tadi kamu berani, saya gituin dia. Ayo dah, jalan lah slow, dah gituin dia. Masuklah kita lagi nih, coba ke ruang tengahnya, ke kamarnya kita masuk kan. Masih lah tuh belum ada sosok aneh yang di dalam rumah tuh. Sampai akhirnya kita masuk ke dalam tempat dia bunuh diri nih. Masuklah kita ke sana dengan posisi masih saya paling depan. Teman saya yang berani-beraniin diri ini di tengah-tengah. Nah, yang bawa kamera itu paling belakang. Masuklah kita ke tempat dia bunuh diri nih. Masuk, seret. Nah, di sanalah tuh mulailah makin naik hawanya di sana. Kok makin aneh gitu. Kok takut gitu kan. Saya juga walaupun saya kayak gimana ya, kayak berani lah anggapannya, udah pernah diikutin, dimasukin lah anggapannya sama hantu kan. Saya kayak gitu tuh, tetap saya masih ngerasa takut. Nah, teman saya yang di tengah yang berani-beraniin diri ini udah nggak berani ngapa-ngapain. Dia lemes, kenjering, keringet dingin, udah takut kan. Sampai akhirnya teman saya ini yang berani-beraniin diri tiba-tiba diam sendiri. Kita pukul lah dia, tak gituin. Diam, nggak ngerasa kesakitan, nggak aduh atau apa kan. Mulailah saya berdua nih sama teman saya pegang HP nih bilang, nah kan ya kenapa ini, gituin dia. Dia kenapa ini? Jangan aneh-aneh, gituin dia. Jangan aneh-aneh, gituin dia. Masa kamu gini-gini ya? Serupa nih, gituin dia kan. Berdirilah dia tiba-tiba. Kan pas dia udah kita itu dia duduk posisinya tuh. Tiba-tiba dia berdiri, tiba-tiba dia benturin kepalanya ke tembok gitu. Gitu. Berarti beneran kesurupan dia nih? Iya, beneran kesurupan. Nah, karena kita juga masih masih enggak tahu apa-apa, enggak berani kayak gitu juga kan. Kita keluar, kita tinggalin dia. Akhirnya kita panggil lah salah satu, ada bapak yang di komplek tuh. Masuklah lagi nih. Masuk, teman-teman saya di luar tuh tetap enggak berani masuk dia. Masuklah saya bertiga jadinya sama bapak tuh. Masuk. Tentunya dia mau gantung diri juga di sana. Yang teman yang kesurupan ini? Iya, teman saya yang kesurupan nih. Dia mau gantung diri. Nah, karena datanglah bapak yang penjaga kompleksnya nih, datang. Nah, dia aja yang berani kan. Kalau saya nggak seberani sih, saya sama teman saya dua tuh nggak seberani. Ditariklah dia, ditarik untuk nggak jadi gantung diri kan. Ditarik, dijatuhin ke bawah. Tapi dia ngeras nih yang kesurupan nih. Ngeras. Sambil teriak lah, bilang apa tuh, nyumpak dia segala juga dia bilang, nyumpak, bilang gini bilang gitu kan. Nah, bapak nih kelamaan nggak berani juga bapak nih. Saya bantu pegangin tangan teman saya satuan nih, lepas HP, pegang kakinya, kira bisa kita tahan dia. Makin keras yang kesurupan nih, makin keras, bisa dilepasin diri dari kita pegang tuh. Dipukulnya kita, digituin, dipukul kan, selesai dipukul tuh lagi dibenturin dirinya ke tembok. Kayaknya yang kesurupan ini juga, mungkin dia kesurupan sama yang bunuh diri ini mungkin. Dirasukin sama arwah yang bunuh diri. Iya, jadinya dia juga frustasi sama yang pernah dialamin sama yang bunuh diri ini kan, dibenturin dirinya ke tembok, terus dijagur dirinya kan. Karena itu kan mungkin kita sebagai temennya kan, kita halang lah dia supaya dia makin makin kesakitan. Biar nggak nyakitin dirinya. Ya, biar nggak nyakitin dirinya sendiri kan. Kita tahan dia. Tapi saking kuatnya dia nggak bisa kita tuh. Ya mau bagaimana lagi? Kita biarin lah dia akhirnya, kita coba panggil ustadz yang ada di rumah saya, yang ada di komplek tuh, di dekat komplek rumah saya tuh. Kita panggil, tapi ustadz ini udah tidur. Kita bilang lah dia ke anaknya itu yang masih bangun tuh. Kita bilang tuh bangunin bapaknya sebentar aja. Dia bilang langsung, nah pakailah kereng, pakai baju bapaknya sebentar.
datang ke sana, langsung dah tuh masuk kita lagi, lihat langsung yang kerasukan nih, kepalanya udah bocor. Itu posisinya di mana itu? Di dalam rumah itu. Masih di rumah kosong itu? Iya, masih di rumah kosong tuh. Kepala udah bocor, terus mukanya, hidungnya udah keluar darah. Gitu dah tuh. Langsung dia bilang, kenapa nggak bangunin saya dari tadi? Dia bilang, nggak panggil saya dari tadi. Dia bilang, Ustadz tuh. Itu dia bilang. Nah sampai Ustadz udah di sana, langsunglah dibacain dia surat-surat tuh. Bacain surat-surat tuh, makin yang rasa kesakitan. Orang teman saya nih yang kerasukan nih, makin kesakitan kan dia kan. Gara-gara dibacain surat-surat Al-Quran tuh kan, kesakitan. Ustadz ini larinya mau dipukul. Mau dipukul Ustadz nih kan. Dibacain surat tuh, Ustadz nih padahal dipukul tapi mental gitu, nggak kena Ustadz nih. Dipukul sama yang kesurupan ini? Iya, dipukul sama yang kesurupan nih, tapi yang kesurupan nih mental. Nggak bisa dia Ustadz nih kayak sentuh sedikit aja nggak bisa Ustadz, nggak bisa disentuh sama yang kesurupan nih Ustadz tuh. Terus jadi bacain kan, makin dia kesakitan, makin dia keluarin amarahnya, dikeluarin pakai pukul Ustadz tuh. Nah teman saya yang nggak berani masuk nih ikut masuk kan, gara-gara dia penasaran kan. Dia penasaran, dia nggak tahu di mana posisi tempat yang kesurupan nih. Sampai pas dia masuk, akhirnya yang kesurupan nih jadinya ke dia gitu. Sampai situ, nah itulah dilihat sama yang kesurupan nih, dicekik. Nah Ustadz nih bingung kan mau ngapain jadinya kan, dideketin lah dia. Tapi yang kesurupan ini apa namanya, kayak gimana ya, kayak dia tahu gitu, ini bisa saya sandra gitu supaya kamu nggak bacain saya supaya saya kesakitan gitu. Ustadz nggak bisa ngapa-ngapain kan. Nah sampai akhirnya teman saya nih pingsan, yang dicekik sama anu nih. Yang dicekiknya yang pingsan? Iya, pingsan dia. Nah disitulah Ustadz tuh langsung bacain dia doa, lagi dia kesakitan. Akhirnya bisa lepas cekikan dari yang kesurupan nih. Teman saya tuh bisa lepas. Ustadz tuh giliran lagi mau dianu kan. Saya sama teman saya bawa kamera sama penjaga komplek tuh di belakang Ustadz. Berlindung belakang? Ya, berlindung di belakang Ustadz. Ustadz nih lagi bacain dia surat-surat tuh, kesakitan lagi dia, lepas cekikan itu, makin dia kesakitan. Ustadz tuh mau dipukul tapi nggak bisa, dia nggak bakal bisa mungkin sentuh Ustadz tuh. Saya juga nggak tahu kenapa nggak bisa kan. Sampai situ dipegang lah kepalanya, akhirnya yang kesurupan nih dipegang kepalanya, makin dibacain, makin kesakitan dia kan. Nah saya di belakang Ustadz nih disuruh tampar temanmu, tampar gitu dia bilang. Kayak pukul lah dia, keras-kerasnya pukul aja dia bilang. Soalnya kan dia udah bocor, hidungnya berdarah, udah anu kan. Saya pukul lah dia, saya pukul. Masih dia belum sadar. Sampai akhirnya Ustadz nih bilang, oh bawain dah dia anu nih apa namanya, bawain kayak kantong plastik atau apa, pakai dia mudah dia bilang. Kita nggak tahu kantong plastik di mana kan, tengah malam kayak gitu. Aduh muntahin dari sana gitu. Dia langsung apa namanya, mual lah perutnya yang kesurupan nih. Mual perutnya. Nah di situ dah tuh mulai dia kayak adalah kesadaran dirinya teman saya nih. Tiba-tiba dia tidur, anuin dirinya. Berarti udah lepas dari setan ini? Belum. Masih cuman kesadarannya dia tuh ada gitu, sedikit-sedikit gitu. Masih dia bisa ngelawan. Daripada tadi kan dia bener-bener nggak bisa kan, udah dirasukin jadi sekali kan. Nah itu pas dia dipegang kepalanya tuh, nah mulailah dia tuh ada kesadarannya lagi, tidur kayak anu lah gitu supaya dia bisa keluar anu nih yang rasukin dia nih kan, supaya dia keluar. Tidur lagi dibacain langsung kayak dia apain lah, dia pakai air tuh sama Ustadz tuh kan. Nah ini dia mual muntah dia tuh, muntah pertama udah banyak sekali. Masih dia tapi tuh masih pengen muntah. Dia duduk dia tapi sambil selonjoran gitu duduknya, disuruh sama Ustadz tuh lagi dibacain doa, lagi dia kesakitan. Nah disitulah tuh pada kesakitan tuh muntah, akhirnya dia sampai semuanya keluar tapi pingsan dia. Setelah dia keluar semuanya itu pingsan, udah bopong lah langsung ke rumah
teman saya tempat saya bakar-bakar tadi. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat ya. Soalnya nggak berani kita bawa dia langsung ke rumahnya. Takutnya kan ya kayak gitu. Mana badannya udah berdarah-darah gitu. Iya, berdarah-darah. Kita bawa ke sana. Di situ dah tuh jadinya kita jereh ya bisa dibilang. Kojoh dah tuh. Jangan dah lagi kayak ke rumah-rumah kosong, uji nyali itu. Dari situ kita berhenti langsung tuh. Dari kejadian itu kita jadinya apa namanya kayak ambil pelajaran, jangan sok-sok berani. Sampai besoknya kita bawa dia pulang, Fred. Nggak kelihatan tapi kan tempat udah kita cuci tempat dia berdarah atau apanya itu kan. Bawa dia pulang, Fred. Sampai rumah ternyata ini kejadian ini udah ditahu tapi nggak tahu dia dapat informasi dari mana orang tuanya tahu kalau kejadian itu malam itu kita nggak tahu kan. Nah dari situlah itu kita dikumpulin sama orang tuanya, diceramahin sampai akhirnya anaknya ini nggak dikasih lagi main sama kita sampai gara-gara kejadian itu. Tapi mungkin sekarang dia diam-diam mungkin soalnya kan nggak ada temannya main lagi kalau di komplek. Itulah kejadian pengalaman saya di komplek saya gitu. Lumayan ngeri juga itu sampai berdarah-darah gitu. Itu yang kesurupan itu cowok kan? Iya cowok. Soalnya biasanya kalau kesurupan itu biasanya cewek. Kalau sampai cowok berarti setannya udah parah lah kayak gitu kesurupannya. Itu saja cerita horor dari narasumber kita pada kali ini. Jika teman-teman punya cerita horor yang ingin dibagikan, bisa langsung menghubungi tim kami di email info@bnnprovinsi.ntb. Nanti akan dicantumkan di kolom deskripsi di bawah. Semoga menghibur dan dapat mengisi waktu teman-teman. Daripada pakai narkoba, mending nonton Conjuring. Conjuring bersinar.